Halo para sahabat semua, di sini saya dapat pasien motor Shogun yang seperti ini, dimana ini motor ini mengalami mogok alias mati, dan matinya itu setelah saya cek itu ternyata apinya itu tidak ada, alias motor ini hilang pengapian. Terus saya coba cek di bagian pengapian bagian CDI, saya urut jalurnya karena kabelnya sudah seperti ini, ternyata itu CDI-nya itu sudah putus semua kabelnya. Nah, seperti ini penampakan CD-nya. CD-nya itu sudah kabelnya sudah amburadul, tinggal satu kabel doang ini yang menempel ini. Dan ini disuruh membenahi supaya motor ini bisa nyala dan bisa hidup kembali. Ini langsung saja kita cek dulu dari yang pertama dan yang paling utama dulu. Kalau motor sudah seperti ini, sudah kabelnya itu sudah amburadul seperti ini, kabel tinggal satu doang. Hal yang pertama yang harus kita cek adalah kabel yang dari sepul ini. Ini sepul dari pengisian itu ada atau tidak, karena pengapian Shogun ini menganut arus DC. Jadi pertama yang harus kita cek kabel dari sepul dulu, kita lepas. Kalau ada apinya kita tancapkan, kita cek yang output dari kiprok. Setelah itu, jadi pertama kita cek dulu yang bagian ini, apakah ada apinya atau tidak. Di bagian kabel ini kan terdapat 3 kabel, warnanya itu putih, kuning, sama biru liris putih. Yang biru liris putih yang ini tuh, biru liris putih, yang putih, yang kuning. Yang putih ini untuk sepul pengisian, kuning untuk sepul lampu, yang biru putih ini untuk pulser. Sekarang kita cek dulu dari yang paling awal, dari sepul dulu, karena kalau sepulnya nyala nanti baru dicek bagian pulser. Pokoknya yang utama kita cek dulu bagian sepul dari pengisian. Para sahabat perhatikan, ini nyala, berarti sepul pengisian bagus. Terus sepul lampu ini juga nyala, berarti sepul lampu juga bagus. Sekarang kita tancapkan ke bagian soketnya, kita tes yang masuk ke kiprok apakah ada atau tidak. Ini kabelnya juga sudah seperti ini. Ini kita cek dulu kabel ini sampai ke sini atau tidak, harusnya sampai ke soket kiprok atau tidak. Ini warna putih dulu ada, yang ini juga ada. Terus ini masa hitam liris putih, yang merah ini ke output atau ke pengisian aki. Ya, yang kita cek pertama, yang kita cek urutannya lagi, kita cek ke output dari kiprok ke pengisian, yang warna merah pokoknya. Nah, ini ada, harusnya dari kiprok itu ada. Kita cek lagi warna merah, kabel warna merah ini ada, harusnya outputnya berarti ada kabel merah. Kita cek, nah ini kabel yang ke sepul pengisian, karena tidak ada akinya nanti kita langsungkan ke CDI, berarti sepul pengisian dan bagian kiprok ini berarti normal, sepul normal, kiprok normal. Tinggal kita ngecek ke bagian CDI nya. Ini karena soket di bagian CDI sudah seperti ini lebih baik kita ganti saja soketnya ini. Kita lepas dulu, kita lepas bagian soket CDI nya, terus kita ganti dulu, nanti baru kita sambung satu persatu bagian kabelnya. Nah, ini soketnya sudah saya siapkan, bagian soket CDI nya kita tancapkan dulu. Terus yang satunya ke sini. Tempatnya seperti ini. Karena soket Shogun ini ada jumlahnya itu ada 5. Karena ini kan yang kita gunakan hanya 4. Jadi yang bagian pojok sini kita potong saja.
soalnya ini tidak ada gunanya alias tidak berfungsi. Ini kan posisinya bagian sini 0, yang 3 ini berfungsi, yang ini berfungsi. Ini yang untuk 12 volt kita dapatkan dari output kiprok. Ini yang untuk 12 volt, yang ini untuk pulser, ini untuk massa, yang ini untuk ke coil yang warna kuning ya, yang nomor 3 ini kita kelupas saja dulu kabelnya, kelupas, nanti kita sambung satu persatu. Ini kita langsungkan ke bagian 12 volt yang output dari keluaran kiprok. Ini kita sambung yang ke sini, yang warna merah, langsung sini juga bisa. Ini karena kabelnya sudah ada kelupasannya, jadi saya ambilkan sini saja. Ini disambung ke 12 volt yang bagian sini. Oke, kita sambung dulu bagian yang ini, yang kabel 12 volt. Kita sambung ke bagian output dari sepul, output dari kiprok maksudnya, yang menuju ke aki, yang warna merah pokoknya. Ini kita sambung ke sini, yang warna merah tadi. Kita kencangkan pakai tang. Yang ini juga 12 volt sudah tersambung. Sekarang kita sambung ke bagian pulser, karena ini kabelnya sampai ke sini, pulsernya agak panjang, ini kita potong saja. Yang ini, yang warna biru les putih dari gandengannya sepul tadi. Kita kelupas, kita sambung ke kabel yang ini, yang warna biru dari sini, soketnya. Ini yang ke pulser. Pulser sudah tersambung seperti ini. Sekarang tinggal bagian coil dan bagian massa. Ini bagian massa, kita sambung dulu. Kita sambung bagian massa. Sudah tersambung, tinggal kita kaitkan ke massa bagian sini bisa. Karena sudah ada kabel bagian sini, kita kelupas atau kita tindih bagian sini juga bisa. Kita lepas dulu bagian bautnya ini. Nah, pengapian motor seperti ini cukup sederhana. Nah, kita lepas, tinggal kita sambung jadi satu saja. Nanti kita tindih pakai baut kiprok. Kita sambung dulu jadi satu. Nah, ini sudah kita jadikan satu, tinggal kita kaitkan ke sini. Kita tindih pakai kiproknya saja. Rasanya kurang pas bagian sini. Setelah kita tindih seperti ini, tinggal kita kencangkan bautnya.
Sudah kencang, masa sudah tersambung, tinggal sekarang bagian ke coil. Sekarang kita sambung yang jatah ke coil, yang ini yang warna kuning bagian sini. Kita sambung, terus kita dapatkan ke bagian coil, ke bagian sini, bagian depan sini. Ini usahakan kalau tidak ada soketnya nanti diusahakan di solder. Sebelum ini saya pasang, saya kasih tahanan dulu, maksudnya supaya tidak gampang lepas. Karena tidak ada soketnya, saya masukin selang seperti ini biar nanti bisa menahan kabelnya supaya tidak mudah lepas. Langsung kita kaitkan ke bagian soket di coilnya ini. Nanti kita solder supaya tidak terjadi lepas, atau istilahnya itu motor jadi dreaded karena posisi kabel kendor. Jadi usahakan nanti disolder setelah ini. Ini kabel sudah tersambung semua, bagian 12 volt yang bagian bawah, bagian yang ke 12 volt, ini yang ke coil, yang biru ini yang ke pulser, yang putih ini saya sambung ke masa. Ini sudah tersambung semuanya, tinggal kita coba bagaimana, apakah apinya bisa keluar atau tidak. Ini kabel ini sudah tidak berguna, nanti kita lepas saja. Ini kabel yang jatah ke coil sudah sambungan, sudah lepas saja. Langsung kita cek dulu sebelum kita solasi. Sekarang kita cek posisi apinya ada atau tidak. Nah, ini apinya langsung keluar, tinggal kita coba hidupkan dulu. Karena bagian apinya ini sudah keluar seperti ini. Betul, strum, waduh, perhatikan, ini api sudah keluar seperti ini. Tinggal kita pasang bagian businya. Tapi sebelum itu kita kasih cap busi dulu supaya tidak lepas dan tidak terjadi dreaded, bisa kencang lah istilahnya, yang kabel yang menancap ke businya ini. Nah, sudah masuk. Sekarang kita lap, kita pasang bagian cap busi ini. Sebelum kita pasang bagian businya ini, kita cek dulu businya ini mati atau tidak. Kita pastikan dulu. Para sahabat perhatikan, businya masih hidup, businya masih memercikan api di bagian tengah. Sekarang kita pasang dulu. Sudah terpasang, tinggal kita tancapkan. Karena bagian pengapian sudah kita pasang tapi belum kita isolasi. Terus motor ini tidak pakai kontak, ini coba kita langsung kita hidupkan dulu motornya. Busi sudah terpasang, cop juga sudah, pengapian juga sudah. Sekarang tinggal kita starter dulu, bisa hidup atau tidak motornya. Ini motor langsung bisa makdring. Nah, seperti itulah, ini motor sudah bisa hidup normal, tinggal kita merapikan saja. Nah, itulah tadi pada sahabat semua mengenai proses dan cara mengatasi motor Shogun yang mengalami hilang api.
Itu dengan cara cek dulu satu persatu bagian pengapiannya, terutama kita pastikan dulu kabel yang dari sebul. Kita pastikan kabelnya ini harusnya ada atau tidak. Kalau ini ada, langsung masukkan kiprok. Kita cek di bagian output kiprok yang berwarna merah tadi, ada atau tidak harusnya. Kalau harusnya ada, langsung kita ke bagian CDI seperti yang saya videokan tadi. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua. Kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Terima kasih.